Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6281. Presiden PI telah merencanakan semuanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan berhasil menipu Jacob sehingga Jacob mengajukan surat pengunduran dirinya. Sebenarnya, niat awalnya bukanlah untuk menipu Jacob. Dia sangat ingin mempertahankan posisi direktur untuknya. Namun kemudian istrinya berbisik di telinganya bahwa saat itu sudah tidak ada gunanya lagi baginya untuk membantu Yakub. Dan itu adalah bisnis yang merugi. Jadi, dia hanya menggunakan surat pengunduran diri yang telah diajukan Jacob untuk mengeluarkannya dari asosiasi tersebut. Sesuai harapannya semula, masalah ini tidak akan menimbulkan dampak negatif lain selain menyebabkan ketidakpuasan Jacob terhadap dirinya sendiri. Lagi pula, bahkan Tuan Orvel pun terlalu malas untuk peduli padanya. Lalu, apalagi yang perlu dia khawatirkan? Namun, dia hanya bermain-main dan tidak menyangka bahwa Guru Orvel benar-benar akan kembali dan menghukumnya dengan surat pengunduran diri seketika itu juga. Hal itulah yang membuatnya tidak mampu mengatasinya. Presiden PI, yang sangat gugup, buru-buru membela diri. Tuan Wu, masalah ini bukanlah seperti yang Anda bayangkan. Saya memang berada di bawah tekanan yang terlalu besar. Kamu harus tahu bahwa insiden yang dialami Jacob dengan Arvin sebelumnya berdampak sangat buruk. Banyak sekali mata yang menatapku, menunggu untuk melihat bagaimana aku menghadapinya. Jika saya tidak menanganinya secara imparsial, akan sulit untuk meyakinkan publik. Orvel berkata dengan dingin, tentu saja, tidak ada masalah dengan ketidakberpihakan. Namun, perilaku Anda yang menipu orang lain untuk mengajukan surat pengunduran diri dan kemudian memanfaatkan kesempatan untuk mengusir mereka dari asosiasi, apakah itu merupakan tindakan yang menunjukkan ketidakberpihakan? Bukankah apa yang disebut sebagai netralitas asosiasi Anda itu begitu tercela? Presiden PI terdiam. Dia juga tahu betul bahwa celah yang dimanfaatkan Orvel untuk meminta hukuman sangat sempurna. Dia selalu bisa menggunakan keseriusan kejahatan Jacob sebagai alasan untuk membela diri. Namun, tak peduli bagaimanapun dia membela diri. Permohonan pengunduran diri itu tidak bisa dijelaskan begitu saja. Pada saat itu, ia tak kuasa menahan diri untuk mengutuk istrinya dalam hati. Wanita yang durhaka ini semakin pintar dan merasa benar sendiri setiap harinya. Jika dia tidak memberi saya ide buruk ini, saya pasti masih akan melindungi Jacob. Kalau begitu, Tuan Orvel pasti tidak akan menyalahkan saya. Dia bahkan mungkin akan berterima kasih padaku atas kesetiaanku kepada Jacob. Sekarang, aku telah menjadi penjahat di hadapan Tuan Orvel. Melihat Presiden PI berhenti berbicara, nada suara Orvel menjadi semakin dingin, dan dia bertanya, "Ada apa, Presiden PI? Apakah kamu tidak mau memperhatikanku?" Presiden PI buru-buru berkata, Tidak, Tuan Wu. Aku tidak mau memperhatikanmu, aku sedang merenung." Setelah mengatakan itu, Presiden PI menghela napas dan berkata dengan hikmat, "Guru, saya memang salah dalam hal ini. Tolong beri saya kesempatan dan biarkan saya berusaha sebaik mungkin untuk menebus kesalahan saya." Orvel bertanya kepadanya, "Saya ingat bahwa akun resmi asosiasi Anda telah merilis berita tentang pengunduran dirinya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menebusnya sekarang? Katakan padaku dulu." Presiden PI menjelaskan, "Tuan Wu, akun resmi kami memang telah memposting berita tersebut. Tapi Jacob belum kembali untuk menangani prosedur pengunduran diri. Saya akan menghubungi para wakil presiden di asosiasi untuk mengobrol panjang lebar dan temukan cara agar mereka menganggukkan kepala. Batalkan permohonan pengunduran diri Jacob, dan izinkan dia kembali." Orvel bertanya lagi, "Seberapa yakin Anda?" Ini, Presiden PI menyeka keringatnya dan menjelaskan, "Tuan Wu, saya tidak bisa menjaminnya 100%. Namun saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk mempromosikan hal ini. Saya rasa masalahnya tidak akan terlalu besar." Orvel bertanya lagi, "Posisi apa yang akan Anda berikan kepada Tuan Wilson?" Presiden PI menghela napas dan berkata, "Tuan Wu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku benar-benar tidak bisa memberikan posisi wakil presiden eksekutif kepadanya. Karena ketika dia mendapat masalah sebelumnya, posisi ini sudah diisi oleh wakil presiden di bawahnya. Jika aku mengizinkannya melepaskan jabatannya sekarang, dan memberikannya kepada Yakub, dia mungkin akan membuat keributan kepada pemerintah provinsi." Orvel berkata, "Meskipun Anda menangani masalah ini dengan sangat tidak adil, aku tidak akan mempersulitmu.
Saya tidak akan meminta Anda untuk menugaskan kembali Bapak Wilson ke posisi wakil presiden eksekutif. Tapi setidaknya Anda harus mencarikan dia posisi manajemen tingkat menengah. Selain itu, saya harap Anda dapat menemukan kesempatan untuk menyampaikan permintaan maaf Anda kepada Tuan Wilson secara langsung. Anda menangani masalah ini dengan sangat tidak bijaksana, dan sangat penting untuk meminta maaf secara langsung. Oke. Aku pasti akan melakukannya. Presiden PI tidak berani mengatakan sepatah kata pun kepada Orvel, dan hanya bisa menyetujui. Tidak sulit baginya untuk meminta maaf kepada Jacob secara langsung. Namun bagaimana cara menemukan posisi manajemen tingkat menengah untuk Jacob? Seandainya dia tidak mendengarkan hasutan istrinya dan tidak berbuat macam-macam sebelumnya. Ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk berurusan dengan Jacob. Turunkan pangkatnya, dan biarkan beberapa posisi kunci dipromosikan ke satu level. Namun pada akhirnya, dia melewatkan kesempatan bagus untuk mengikuti arus. Dan sekarang, melakukan hal itu lagi seperti berlayar melawan arus, yang agak sulit. Namun, meskipun sulit, dia tidak berani bernegosiasi dengan Orvel. Orvel bergumam dingin dan mengingatkannya. Karena kamu bilang kamu pasti bisa melakukannya. Kalau begitu, berikan saya jawaban yang jelas besok pada waktu yang sama. Baiklah. Presiden PI menggertakkan giginya dan setuju, sambil berkata, "Jangan khawatir, saya akan segera memanggil mereka untuk rapat guna membahasnya." Orvel tersenyum dan mengingatkannya dengan santai, "Presiden PI, kurasa kamu tidak bisa meninggalkan Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan untuk sementara waktu. Anda dan Bapak Jacob akan bekerja bersama di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan untuk waktu yang lama di masa mendatang. Saya harap kalian bisa akur." Setelah Orvel selesai berbicara, dia menutup telepon tanpa memberi kesempatan kepada orang itu untuk bereaksi atau menjawab. Kata-katanya tiba-tiba membangunkan Presiden PI dari mimpinya. Dia tiba-tiba mengerti mengapa jalan karirnya yang menanjak tiba-tiba terhalang oleh apa yang disebut PHK. Ternyata inti permasalahannya adalah Orvel. Tidak. Intinya sepenuhnya ada pada Jacob. Bab 6282. Orvel pasti tahu bahwa dia sedang memanfaatkan Jacob. Jadi, dia langsung menutup jalannya menuju promosi. Ini adalah kesempatan bagus yang telah dia tunggu-tunggu selama hampir 10 tahun. Dia hanya selangkah lagi untuk mengambil langkah itu. Namun dia tidak menyangka bahwa semuanya akan hancur total karena Jacob. Seandainya dia tidak menipu Yakub sebelumnya. Namun ia telah menepati janjinya dan berusaha sebaik mungkin untuk melindunginya. Seharusnya dia sudah menerima surat perintah promosi sekarang. Memikirkan hal ini, Presiden PI ingin mati, dan ia tak kuasa menahan diri untuk mengeluh tentang istrinya, mengutuk dalam hatinya. Wanita bau itu selalu menganggap dirinya sangat pintar dan sangat licik. Tapi dia tidak menyangka akan memungut biji wijen dan kehilangan semangka. Kesempatan yang telah saya tunggu-tunggu selama bertahun-tahun hancur karena dia. Presiden PI sedang depresi, dan kebetulan istrinya meneleponnya. Saat melihat foto penelepon, dia sangat marah. Saat dia menjawab telepon, dia bertanya padanya dengan marah. "Elma, berani-beraninya kau meneleponku?" Istrinya tanpa sadar bertanya. "Conan, apa maksudmu? Apa yang telah terjadi?" Presiden PI marah. "Khawatir percakapan kalian didengar orang di luar kantor." Dia merendahkan suaranya dan menggeram marah. "Ini semua salahmu karena memberiku nasihat buruk dan menyuruhku untuk tidak membantu Jacob." Sekarang, dia terhubung kembali dengan Master Orvel. "Tuan Orvel baru saja memanggilku untuk menginterogasiku." Istri Ketua PI bertanya dengan terkejut. "Mengapa dia datang kepadamu untuk bertanya? Bukankah kau sudah memberitahunya? Jacoblah yang menyebabkan kejadian memalukan itu. Bagaimana mungkin dia datang kepadamu?" Ketua PI memarahi dengan marah. "Guru Hong datang untuk menanyai saya tentang surat pengunduran diri saya. Bisakah saya lepas tangan dari masalah ini?" Ini, Elma di ujung telepon terdiam sejenak, lalu menghiburnya. "Conan, dengarkan aku, jangan pedulikan apa yang dikatakan Tuan Orvel. Dia tidak bisa berbuat apapun padamu meskipun dia menyalahkanmu atas masalah ini. Surat perintah transfer Anda akan segera diterbitkan, kan? Saat waktunya tiba, laporlah ke unit baru. Dan Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan akan menjadi unit bawahan Anda. Hal-hal buruk ini tidak akan mengganggumu lagi. Adapun Master Orvel,
Paling-paling, kita tidak akan berhubungan dengannya di masa depan. Kami tidak menginginkan apapun darinya. Lagi pula, kita sekarang hidup di masyarakat yang diatur oleh hukum. Seberapapun kemampuannya, dia tidak bisa menimbulkan masalah bagi kita. Bukankah begitu? Omong kosong. Ketua PI tiba-tiba berkata, saya baru saja menerima pemberitahuan dari Ketua Chen hari ini. Apakah kamu tahu apa yang dia katakan? Elma bertanya dengan gugup, apa yang dia katakan? Ketua PI mengatakan, mereka mengatakan bahwa departemen tersebut saat ini sedang menjalani perampingan dan pengurangan karyawan. Posisi yang seharusnya saya tempati telah dihapus. Saya tidak punya harapan untuk dipromosikan. Elma berkata dengan bingung, mengapa aku belum mendengar tentang PHK itu? Jika benar-benar ada PHK, pasti ada pengumuman publik. Selain itu, untuk unit-unit seperti itu, penyesuaian kebijakan posisi personal umumnya tidak dilakukan dalam periode waktu ini. Mereka harus menunggu hingga setelah tahun baru untuk mengadakan pertemuan guna membahas dan mengumumkannya kepada publik. Semua unit itu adalah unit yang mendapat perlakuan istimewa. Siapa yang akan melakukan PHK sebelum tahun baru? Ketua PI mencibir, jangan bilang kau pintar dan cakap. Rutinitas unit-unit terkait di kota dan provinsi ini benar-benar. Anda tahu segalanya. Kemudian, Presiden PI berkata, izinkan saya memberitahu Anda. PHK hanyalah dalih bagi Chen untuk membodohi saya. Baru saja, Master Orvel mengatakan di telepon bahwa saya akan bekerja sama dengan Jacob di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan untuk waktu yang lama di masa mendatang. Dan meminta saya untuk bergaul baik dengannya. Bukankah itu pertanda yang jelas bagi saya? Ini berarti bahwa untuk waktu yang lama di masa depan, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Elma berseru, kau tidak bisa dipromosikan, apakah Master Orvel yang berada di baliknya? Presiden PI bergumam dan berkata dengan tidak senang. Siapa lagi kalau bukan dia? Saya sudah benar-benar tamat sekarang. Saya tidak hanya kehilangan kesempatan untuk promosi. Tapi aku harus menemukan cara untuk mendapatkan Jacob kembali. Jika saya tidak bisa mendapatkannya kembali, saya rasa saya tidak bisa mempertahankan posisi saya sebagai Presiden Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Elma segera bertanya, Tuan Orvel hanya ingin Anda membawa Jacob kembali ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, kan? Apakah dia memiliki persyaratan tertentu? Anda tidak bisa membiarkan Jacob menjadi wakil presiden eksekutif? Tidak, bukan begitu. Presiden PI berkata, Tuan Orvel bermaksud setidaknya memberinya posisi manajemen tingkat menengah. Saat mengatakan itu, Presiden PI kembali marah dan berkata dengan geram. Awalnya saya mengatakan bahwa saya akan memberikan posisi direktur kepada Jacob. Tapi kau, seorang wanita boros, bersikeras memintaku untuk tidak peduli dengan hidup atau matinya. Sekarang, aku telah menipunya dan menghancurkan masa depanku sendiri. Pikirkanlah, saya sudah seusia ini. Jika saya tidak bisa dipromosikan kali ini, saya akan masuk tim cadangan pensiun dalam beberapa tahun lagi. Saat itu, tidak akan ada kesempatan untuk promosi. Kamu benar-benar menyakitiku. Elma juga sangat menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, Suami, semua ini adalah kesalahan saya. Tapi jangan marah padaku sekarang. Cepatlah cari cara untuk membawa Jacob kembali. Presiden PI menghela napas, saya ingin membawanya kembali. Tapi itu tidak mudah dilakukan. Posisi tersebut awalnya hanya diperuntukkan bagi satu orang. Dulu, posisi direktur hanya diperuntukkan bagi Jacob. Dan itu karena direktur sebelumnya dipromosikan menjadi wakil presiden. Jadi, posisi itu kosong. Namun setelah Jacob dipecat, posisi itu diisi oleh orang lain yang jabatannya lebih rendah darinya. Bagaimana kita bisa membiarkan orang lain memberi ruang untuknya sekarang? Lagi pula, dia pernah terlibat dalam skandal. Jika kita benar-benar memaksa orang untuk memberi ruang baginya, orang lain pasti akan mengeluh dan melaporkannya. Elma menyela saat itu, Suami, bagaimana dengan ini? Sebaiknya kamu mengundang semua orang penting sekarang juga dan makan malam bersama di restoran. Aku akan memesan restoran sekarang. Kamu bisa langsung ke sana setelah kerja. Dan aku juga akan pergi. Mengobrol santai dengan mereka di meja. Aku akan memastikan mereka menyetujui kepulangan Jacob malam ini. Dan bahwa direktur yang baru dipromosikan itu bersedia menyerahkan jabatannya kepada Jacob.
Bab 6283. Ketika Presiden PI mendengar bahwa istrinya kembali mencoba memikul terlalu banyak tanggung jawab, dia langsung marah dan berkata dengan sinis, "Elma, jangan khawatir. Bukankah menangani masalah ini merupakan hal yang besar bagimu? Setelah Anda selesai berbicara, saya khawatir saya akan kehilangan posisi saya sebagai Presiden Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan." Elma tidak marah karena diremas olehnya. Dia berkata, "Suamiku, aku telah mengacaukan masalah ini. Beri aku kesempatan lain untuk memperbaiki kesalahan ini." Presiden PI bertanya padanya, "Ceritakan bagaimana rencanamu untuk berbicara dengan mereka tentang masalah ini?" Mereka sudah lama menentang Yakub. Elma bertanya kepadanya, "Suami, tahukah kamu apa artinya merahasiakan pemakaman?" Presiden PI berkata tanpa sadar, "Bukankah setelah kematian kaisar di zaman dahulu, berita itu tidak diumumkan kepada publik, dan perjuangan politik diselesaikan terlebih dahulu. Dan mereka yang seharusnya memperebutkan tahta, justru memperebutkan tahta. Dan mereka yang seharusnya memberontak, memberontak." "Ya," kata Elma. "Situasi kita saat ini mirip dengan ini. Coba pikirkan, siapa yang tahu kalau kali ini kamu tidak bisa dipromosikan? Mereka pasti berpikir kamu akan segera dipromosikan, kan?" "Ya." Presiden PI berkata, "Bahkan saya pun baru mengetahui berita ini. Mereka mungkin belum akan mengetahuinya untuk sementara waktu." Elma berkata, "Itu dia. Saat Anda mengundang mereka makan malam hari ini, Anda tetap harus bersikap seolah-olah Anda akan langsung dipromosikan. Biarkan mereka berpikir bahwa kamu mungkin akan segera pergi. Dan jabatan presiden akan segera kosong. Dengan cara ini, mereka akan berpikir bahwa Anda mengundang mereka makan malam untuk mengatur promosi mereka. Sama seperti rencanamu untuk menyingkirkan Yakub. Jika Jacob disingkirkan, semua orang di belakangnya akan dipromosikan satu peringkat. Sekarang kamu bertingkah seolah-olah akan dipromosikan. Mereka pasti juga berpikir begitu. Saya merasa bahwa semua orang akan dapat naik satu peringkat lagi dalam waktu dekat. Dengan cara ini, bukankah kursi direktur yang ingin Anda cadangkan untuk Jacob akan kosong?" Presiden PI berpikir sejenak, lalu berkata, "Itulah logikanya. Namun hasil akhirnya adalah seseorang harus mundur selangkah untuk memberi ruang bagi Jacob." Elma berkata, "Siapapun yang menduduki kursi yang diperuntukkan bagi Yakub akan melepaskan kursi itu terlebih dahulu." Lalu dia bertanya, "Siapa yang kemudian menduduki posisi itu?" Presiden PI berkata, "Li Fan Xiao." Elma bersenandung dan berkata, "Kamu hanya perlu berjanji padanya bahwa jika dia bersedia menyerahkan posisi itu kepada Jacob kali ini, lalu ketika perintah transfer Anda keluar, asosiasi tersebut akan memiliki posisi wakil presiden yang kosong. Saat itu, Anda bisa membantunya melewati posisi Jacob sebagai direktur dan mempromosikannya menjadi wakil presiden. Dengan cara ini, dia pasti akan setuju." Presiden PI bertanya, "Bukankah pada akhirnya dia akan dipromosikan? Bagaimana jika dia datang untuk menyelesaikan urusan denganku?" Elma buru-buru berkata, "Kamu bodoh. Bukankah ada Tuan Orvel di belakangmu? Saat kita berpesta hari ini, mari kita perjelas kepadanya bahwa Tuan Orvel ingin Yakub kembali. Dan secara khusus ingin menyelesaikan masalah untuk Jacob. Adapun posisi-posisi yang layak dipertimbangkan, biarkan Li Fan berkorban dulu, lalu salahkan wakil presiden lainnya. Agar mereka tahu bahwa Li Fan berkorban untuk semua orang kali ini. Dan semua orang berutang budi padanya. Ketika Li Fan menyadari bahwa kamu tidak bisa dipromosikan untuk sementara waktu, dia tidak hanya akan membencimu." Elma berkata, "Selain itu, jika Li Fan ingin membuat masalah saat itu, dia juga harus mempertimbangkan berat badan Tuan Orvel. Saat itu, ada Guru Orvel di satu sisi. Dan Anda serta beberapa wakil presiden lainnya di pihak lain. Menurutmu, apakah dia berani menyinggung begitu banyak orang sekaligus? Bukankah dia harus menanggung kehilangan ini?" Ketika Presiden PI mendengar ini, matanya berbinar dan beliau berseru, "Ide yang bagus. Asalkan Li Fan bersedia melepaskan posisi direktur, saya dapat memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Tuan Orvel mengenai masalah Yakub. Adapun wakil presiden lainnya, mereka tentu tidak berani keberatan. Siapapun yang menentang akan berarti menentang Tuan Orvel. Mereka harus mempertimbangkan kepentingan mereka pada saat itu.
Elma berkata, jika Anda berpikir metode ini layak, cepat beritahu mereka untuk makan malam bersama nanti malam. Saya akan memesan ruang VIP restoran sekarang dan mengirimkan alamatnya nanti. Presiden PI berkata tanpa ragu-ragu. Oke. Mari kita lakukan seperti yang kamu katakan. Ayo kita lewati level ini dulu. Bab 6284. Saat Presiden PI sibuk mempersiapkan makan malam, Charlie membawa Jacob dan Elaine ke sebuah restoran dekat Thompson dan duduk. Claire harus bekerja lembur di M Grand Group pada malam hari. Karena sudah waktunya makan malam, Charlie berpikir memasak di rumah akan memakan waktu terlalu lama. Jadi, dia mengajak pasangan tua itu makan di luar. Setelah duduk di restoran, Jacob menghela napas dan bergumam. Aku tidak ingin keluar rumah lagi di masa mendatang. Perjalanan ke Dubai ini hampir membuatku kehilangan separuh hidupku. Elaine mengeluh kepadanya secara pribadi. Jika kamu tidak ikut campur, hasilnya tidak akan seperti ini. Saya masih merasa tidak enak ketika memikirkan tentang menyumbangkan barang-barang senilai puluhan juta. Hei! Jacob melambaikan tangannya. Jangan khawatir, biarkan aku hidup beberapa tahun lagi. Setelah itu, dia teringat sesuatu, menatap Charlie, dan bertanya kepadanya. Menantu yang baik, menurutmu apakah guru Orvel dapat membantuku kembali ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan? Charlie tersenyum dan berkata, masalah kecil seperti itu seharusnya bukan masalah besar baginya. Jacob mengangguk dan berkata, saya akan merasa puas jika bisa kembali ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Jika saya tidak bisa kembali, masih belum diketahui apa yang akan saya lakukan di masa depan. Ini sangat mengkhawatirkan. Charlie memanggil pelayan dan memesan beberapa hidangan yang tidak terlalu berat. Lalu berkata kepada Yakub, ayah, jangan terlalu memikirkannya untuk saat ini. Tunggu saja kabarnya. Oke. Di sisi lain, Presiden PI membawa Wakil Presiden Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan serta direktur yang baru diangkat ke hotel yang dipesan oleh istrinya, Elma. Ketika semua orang melihat Presiden PI bersama istrinya, mereka mengira bahwa jamuan makan ini pasti merupakan jamuan perpisahan untuk Presiden PI sebelum kenaikan jabatannya. Jadi seseorang berkata, Presiden PI, Anda dan saudara ipar Anda mengundang kami makan malam. Artinya kamu akan segera dipromosikan, kan? Ya. Seseorang langsung menimpali. Presiden PI, setelah Anda dipromosikan, jangan lupakan kami, teman-teman lama. Presiden PI menghela napas dan berkata, semuanya, jujur saja. Saya mengundang semua orang untuk makan malam hari ini bukan karena urusan bisnis saya. Semua orang bingung dan bertanya kepadanya, lalu mengapa? Presiden PI berkata, siang ini, Orvel Hong menelepon saya. Dia ingin Jacob kembali ke perkumpulan kaligrafi dan lukisan kami dan meminta saya untuk melakukan ini sesegera mungkin. Ah! Semua orang enggan membiarkan Jacob kembali. Salah seorang dari mereka berkata, Presiden PI, kemampuan bisnis Jacob tidak bagus. Dan karakternya tidak baik. Tidak mudah untuk mengusirnya. Sekarang, apapun yang terjadi, dia tidak bisa kembali. Yang lain mengangguk setuju. Mereka tidak hanya membenci Yakub. Mereka juga tidak ingin Jacob mengancam posisi mereka saat ini setelah dia kembali. Presiden PI berkata dengan pasrah, begini saja. Metode Master Orvel sangat terkenal di kota ini. Jika kita tidak menganggap serius ketika dia berbicara mewakili Yakub, kalau begitu, dia pasti akan datang dan melakukannya sendiri. Siapa di antara kita yang mampu menahan tekanan ini? Semua orang saling memandang untuk beberapa saat. Kekuatan Master Orvel memang luar biasa. Selain itu, beredar desas-desus di dunia bahwa dia sekarang adalah anggota keluarga Wade dari ibu kota. Yang berarti bahwa dia dapat terhubung dengan sumber daya keluarga Wade. Dan koneksinya bahkan lebih kuat. Jika dia benar-benar ingin memimpin transfer personel Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, itu pasti mudah. Saat itu, Elma di samping berkata, semua orang tahu bahwa Jacob sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden eksekutif, dan hal yang dia lakukan terakhir kali tidak didefinisikan oleh Departemen Kehakiman. Jadi, sebenarnya ini bukan skandal, ini hanya rumor. Jika Tuan Orvel membantunya beroperasi dari atas dan membiarkannya kembali menjadi wakil presiden eksekutif, saya yakin semua orang akan kembali ke performa semula. Begitu Elma mengatakan itu,
Ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi gugup. Kecuali Presiden PI, semua orang lain adalah penerima manfaat langsung dari pengunduran diri Jacob. Jika Jacob dikembalikan ke jabatannya, semua orang harus kembali ke posisi semula. Dan promosi ini akan sia-sia. Melihat bahwa suasana telah diperbaiki oleh istrinya, Presiden PI berkata, "Saya rasa, demi kebaikan semua orang, saya harus berusaha sebaik mungkin untuk menemukan cara agar Jacob tidak dipekerjakan kembali. Jadi ide saya sekarang adalah mencarikan dia posisi direktur terlebih dahulu. Jika Tuan Orvel puas, maka kita dapat menghindari kerugian semaksimal mungkin." Begitu nama Jacob disebutkan sebagai sutradara. Livan bertanya dengan gugup, "Ketua PI, bagaimana jika Anda mengizinkan Jacob menjadi direktur? Kalau begitu, bukankah saya harus menyerahkan posisi saya kepadanya?" Presiden PI berkata, "Livan, memang benar bahwa kamu harus melepaskan jabatanmu. Namun, bukan berarti Anda harus melepaskan posisi Anda begitu saja. Jika posisi Anda tidak memuaskan mereka, maka kita harus menaikkannya." Meskipun demikian, Presiden PI mengatakan, "Kita semua harus mencapai konsensus. Siapapun yang melepaskan jabatannya, itu berlaku untuk semua orang yang hadir. Setiap orang harus mengingat kebaikannya dan mencari kesempatan untuk membalasnya di masa depan." Semua orang mengangguk. Saat itu, tampaknya tidak ada cara lain yang lebih baik. Presiden PI kemudian menatap Livan dan berkata, "Livan, jika Anda tidak keberatan, saya akan mulai dari posisi Anda. Jika memberikan posisimu kepada Yakub dapat memuaskannya. Kalau begitu, masalah ini akan berakhir di sini. Kita semua akan mengingat kebaikanmu di masa mendatang. Ketika saya menerima surat perintah transfer suatu hari nanti, posisi saya akan kosong dan digantikan oleh wakil presiden eksekutif. Dan posisi orang lain akan meningkat sesuai dengan itu. Tapi jangan khawatir, posisi wakil presiden yang kosong itu pasti akan diperuntukkan bagi Anda. Anda bisa melewati Jacob, sang direktur, dan langsung menjadi wakil presiden." Livan merasa lega ketika mendengar hal itu. Menurutnya, Presiden PI akan segera dipromosikan, dan perlu untuk melepaskan posisi wakil presiden pada saat itu. Selain itu, selama dia menyetujui masalah ini, dia bisa membuat presiden dan semua wakil presiden berhutang budi padanya. Itu adalah hal yang bagus. Jadi, tampaknya tidak ada hal yang tidak dapat diterima baginya untuk menyerahkan jabatannya kepada Yakub. Sambil memikirkan hal ini, Livan berkata tanpa ragu-ragu, "Presiden PI, karena ini adalah pengorbanan bagi semua orang. Kalau begitu, saya tidak punya pilihan lain selain menyerahkan posisi saya kepada Jacob." Bab 6285. Livan dengan sukarela melepaskan jabatannya. Hal itu membuat Presiden PI dan istrinya merasa lega sekaligus. Para wakil presiden lainnya yang berada di lokasi kejadian juga langsung digantikan. Mereka juga khawatir Presiden PI akan meminta salah satu dari mereka untuk memberi tempat bagi Jacob. Meskipun semua orang tidak menyukai Jacob. Namun, tak seorang pun ingin menyinggung perasaannya di depan umum ketika mereka mengira Orvel mendukungnya. Jika salah satu dari mereka benar-benar harus melepaskan jabatannya. Siapapun itu, mereka tidak akan berani menolak. Karena masalah tersebut telah terselesaikan untuk sementara waktu. Presiden PI tak kuasa menahan diri untuk mengacungkan jempol kepada istrinya di bawah meja. Harus diakui bahwa rencana istrinya memang sangat komprehensif. Dengan kata-kata Livan, mereka bisa saja melakukan penyesuaian pekerjaan besok. Dan biarkan Yakub kembali bekerja. Dan masalah pelik itu akan terpecahkan. Pada saat itu, istri Presiden PI dengan sengaja berkata, "Kenapa kita tidak bersulang untuk Livan bersama-sama? Kali ini kami sampai pada kesimpulan, semua berkat dia." "Ya, ya, ya." Presiden PI tersadar kembali. Ia segera mengambil gelas anggur dan berdiri, lalu berkata kepada semua orang, "Ayo semuanya, mari kita bersulang untuk Livan bersama-sama. Terima kasih atas kontribusi aktifnya kali ini. Dan saya juga berharap agar semua orang dapat mengingat kebaikannya. Karena ini adalah sebuah kebaikan, setiap orang harus membalasnya di masa depan." Begitu Presiden PI mengatakan hal ini, Livan tiba-tiba merasakan dorongan untuk mati demi temannya. Dia merasa bahwa Presiden PI benar-benar orang yang baik. Dia dipromosikan olehnya. Sekarang setelah dia memintanya untuk mengundurkan diri. Sebenarnya dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun,
Dia tidak menyangka Presiden PI akan memperlakukannya seperti ini. Di hadapan begitu banyak orang, dia mengatakannya dengan sangat detail, yang sangat menyentuh hatinya. Yang lain juga tahu bahwa inisiatif Li Fan untuk mengalah kali ini benar-benar membantu semua orang menyelesaikan masalah. Dan wajar jika semua orang mengingatnya karena kebaikan ini. Jadi, semua orang mulai setuju, dan menurut mereka, semua memuji Li Fan dan berjanji akan membalas budi kepadanya di masa depan. Mata Li Fan memerah karena emosi, dan dia berdiri dengan gelas terangkat, berkata dengan lantang. Terima kasih, Presiden PI, saudara ipar saya, dan semua pemimpin atas perhatian Anda. Aku tak punya cara untuk membalas budimu. Jadi, aku akan minum duluan untuk menunjukkan rasa hormatku. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan meminum semua anggur putih di dalam gelas. Yang lain sama sekali tidak ragu dan meminumnya sekaligus. Suasananya sangat ramah dan hangat. Saat itu, seseorang tiba-tiba bertanya. Ngomong-ngomong, Ketua PI, jika kita mengizinkan Jacob kembali bekerja, apakah orang-orang di bawah akan keberatan? Bagaimana jika mereka marah atau mengeluh lagi? Ini akan sangat merepotkan, kan? Sebelum Ketua PI sempat berkata apapun, istrinya, Elma, berkata, jangan khawatir, meskipun insiden Jacob sebelumnya memang sebuah skandal. Kasus ini belum sampai pada tingkat kasus pidana. Apalagi perselisihan perdata, dan itu hanya pernyataan sepihak dari Irvin. Tanpa campur tangan resmi dalam hal-hal seperti itu, rumor-rumor itu akan selalu tetap menjadi rumor. Siapapun yang mengajukan gugatan berdasarkan rumor yang tidak berdasar tidak akan pernah menang. Elma berkata, mari kita ambil contoh praktik yang saat ini populer, yaitu memiliki selingkuhan. Jika Yakub ketahuan memiliki selir di luar, dan ada bukti yang kuat, dan istri aslinya juga menemukan asosiasi tersebut untuk meminta keadilan. Kalau begitu, asosiasi pasti akan memecatnya. Tetapi bagaimana jika seorang perempuan keluar dan mengatakan bahwa Yakub mempunyai selir? Tanpa bukti lain, dan bahkan istri pertamanya pun tidak mengakuinya. Kalau begitu, dalam kasus ini, tidak akan ada yang melakukan apapun pada Yakub. Elma mengatakan ini, dan dia juga ingin mengingatkan orang-orang lain yang hadir. Hanya untuk berjaga-jaga jika ada yang merasa kesal dan melaporkan Jacob. Dan akhirnya menimbulkan masalah bagi Presiden PI. Lagi pula, menurutnya, begitu Jacob kembali ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, pasti akan ada yang membicarakan kepulangan Jacob. Dan orang pertama yang akan menanggung tekanan itu adalah suaminya. Dan dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah hal seperti itu terjadi. Ketika yang lain mendengar kata-katanya, mereka merasa bahwa apa yang dia katakan memang masuk akal. Begitu mereka secara tidak sadar menyetujui sudut pandang Elma dan merasa bahwa mengeluh tentang Jacob tidak akan berpengaruh. Mereka akan memadamkan sepenuhnya nyala api kecil di alam bawah sadar mereka. Kelompok tersebut mencapai kesepakatan, dan suasana pun segera menjadi hangat. Dan semua orang bersulang dan bertukar cangkir, minum dengan sangat gembira. Presiden PI memiliki toleransi alkohol yang baik. Namun, malam ini ia sengaja mengendalikan diri dan tidak minum terlalu banyak. Namun, di paruh kedua pesta minum-minum itu, dia sengaja berpura-pura telah mencapai batas kemampuannya. Dia bersandar di meja sejenak, lalu menggosok pelipisnya pura-pura sakit kepala. Bahkan istrinya pun tertipu olehnya. Dia menuangkan air hangat untuknya dan menepuk punggungnya, menunjukkan kepeduliannya. Melihat Presiden PI tampaknya telah minum terlalu banyak, semua orang berhenti bersulang untuknya. Sebaliknya, setelah yang lain membagi sisa anggur, mereka mengakhiri pesta minum-minum lebih awal dengan alasan Presiden PI merasa kurang sehat. Semua orang mengusir Presiden PI yang mabuk itu. Mendudukannya di kursi penumpang, lalu memperhatikan istrinya mengemudi pergi. Lalu mereka kembali ke rumah dan ibu mereka masing-masing. Setelah mobil melaju beberapa ratus meter, Presiden PI, yang awalnya terkulai di kursi penumpang, ia duduk tegak dan berkata kepada Elma yang berada di sampingnya. Istriku, belok kanan di depan. Elma terkejut mendengar kata-kata tiba-tiba itu dan bertanya dengan heran. Conan, bukankah kamu minum terlalu banyak? Tidak banyak, kata Presiden PI. Ini bukan kemampuan saya. Jika kau ingin aku minum lebih banyak, kau harus minum setidaknya setengah kati motai.